Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Reki Sondak, MKes, SPKKLP. Saya adalah dosen dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Samratulangi, Manado. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pencemaran lingkungan, merupakan mata kuliah pada semester 6 pada bidang minat kesehatan lingkungan. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali tatap muka dengan 14 kali materi dan 2 kali UTS dan UAS. Mata kuliah ini sendiri memiliki kode IKM 3292 dengan bobot 2 SKS. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini atau CPMK menguasai dan mengukur jenis, sumber, dan dampak pencemaran lingkungan serta upaya pengendaliannya di era revolusi 4.0. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan menguasai dan dapat mengukur jenis, sumber, dan dampak pencemaran lingkungan serta bagaimana upaya pengendaliannya. Sedangkan sub dari CPMK dari mata kuliah ini adalah mempelajari definisi, sumber, jenis, teknik, metode, dampak, dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan, serta melakukan pengukuran pencemaran lingkungan. Selain itu, secara khusus mata kuliah ini mengkaji isu-isu terkini tentang pencemaran lingkungan dengan pendekatan case method. Luaran dari mata kuliah ini sendiri adalah berupa proyek atau tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa dalam bentuk kelompok. Artinya mereka selain membuat diskusi di kelas atau mempresentasikan tugas yang akan disampaikan melalui grup WhatsApp kepada mereka, nantinya mereka akan turun lapangan. Mereka akan melihat tempat-tempat di mana yang punya potensi terjadi pencemaran lingkungan. Selamat pagi adik-adik. Pagi, dokter. Coba. Saat ini kita akan mengikuti mata kuliah pencemaran lingkungan. Nah, saya sebelum akan menyampaikan materi, saya akan dulu melaksanakan atau melakukan absensi terkait kehadiran daripada adik-adik sekalian. Apakah semua hadir saat ini? Hadir. Oke, kalau hadir berarti kita akan lanjut untuk masuk pada pertemuan untuk mata kuliah. Nah, kita tahu bersama bahwa mata kuliah ini akan kita lalui selama semester ini sebanyak 16 kali, 14 kali tatap muka, kemudian 2 kali untuk ujian yaitu UTS, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, UTS atau UAS yang terakhir. Nah, kita akan mulai dulu dengan pengantar, tapi sebelum itu saya mau sampaikan kepada adik-adik sekalian, di sini ada yang namanya RPS, ya, rencana pembelajaran semester. Kita akan dipandu untuk mata kuliah ini dengan RPS. Jadi berdasarkan RPS ini, kemudian kita akan masuk pada perkuliahan yang akan kita laksanakan selama 16 kali tatap muka, 14 kali untuk kuliah, dan 2 kali untuk UTS dan UAS. Nah, ini nanti mana ketua kelas? Ya, oh ya, nanti Anda ambil ini, kemudian nanti boleh diperbanyak, dibagikan ke teman-teman ya, untuk menjadi panduan mata kuliah ini. Nah, kemudian adik-adik kita akan mulai. Apakah semua sekarang sehat? Sehat. Baik. Saya berdiri saja ya. Nah, adik-adik
pertemuan kita ini selama 14 kali, ya, itu akan dilaksanakan pertama yaitu curah pendapat, atau saya akan menyampaikan kuliah, saya akan menyampaikan beberapa hal, akan dipandu melalui PowerPoint, kemudian pada Anda akan saya berikan tugas. Nah, tugas ini akan dibuat per kelompok, ya, masing-masing kelompok nanti ketua kelas akan membagi, ya, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian nanti itu tiap minggu, per minggu kita akan laksanakan diskusi kelompok berdasarkan materi-materi yang sudah disampaikan kepada adik-adik sekalian, ya. Tentunya materi-materi itu berkaitan erat dengan materi pencemaran lingkungan. Nah, ini pencemaran lingkungan, mata kuliah ini pada bidang minat kesehatan lingkungan. Jadi Anda semua adalah bidang minat kesehatan lingkungan, maka dari itu saya sebagai pengampu mata kuliah ini, sebagai koordinator mata kuliah, dan ada dosen yang juga nanti akan membantu sebagai tim teaching. Yang dosen pertama adalah Dr. Woodford Barren Yosef, ya, MSc. Kemudian yang kedua Profesor Dr. Odi Roni Pinontoan. Itu ketiga dosen yang nanti akan menyampaikan mata kuliah terkait pencemaran lingkungan ini. Nah, oke. Sampai di sini dulu, ada mau bertanya? Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Saya lanjut ya. Adik-adik, sekarang saya mau bertanya. Ada yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Siapa boleh? Oke, adik yang di sana silakan sebut nama. Baik, saya Kristiani Lauran. Saya akan menjawab. Jadi pencemaran lingkungan itu proses masuknya zat atau benda asing di dalam lingkungan seperti udara, air atau tanah yang menyebabkan lingkungan menjadi kotor, rusak atau berbahaya bagi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Terima kasih. Wah, mantap. Nah, ternyata berarti adik-adik sekalian ini sudah membaca. Seperti yang saya sudah informasikan melalui grup WhatsApp, bahwa sebelum kita masuk pada pertemuan perkuliahan yang pertama, saya inginkan Anda sudah membaca, ya, materi tentang pencemaran lingkungan. Baik, sekarang kita lanjut, ya. Saya akan mulai dengan slide pertama, ya. Nah, adik-adik, seperti yang tadi disampaikan tentang pencemaran, apa itu pencemaran lingkungan? Yaitu masuknya zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup sebagai akibat aktivitas manusia dalam jumlah yang besar dan merugikan. Nah, ini adalah zat penyebab pencemar yang disebut dengan polutan. Atau polutan itu adalah yang disebut dengan zat pencemar yang menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Lingkungan kita tahu bersama ada lingkungan udara, lingkungan air maupun tanah, ya. Ini yang perlu kita pelajari bersama. Nah, dia menyebabkan pencemaran kalau jumlahnya di atas ambang toleransi lingkungan. Kemudian berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Dan yang ketiga, bersifat toksik dan merugikan bagi makhluk hidup. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang bersifat toksik dan merugikan bagi makhluk hidup. Yang disebut dengan bersifat toksik, ini adalah pencemar-pencemar yang berasal dari yang disebut dengan logam berat. Ya. Nah, logam-logam berat biasanya kalau istilah limbah disebut apa? Ada yang boleh tahu? Atau saya persingkat saja, perkecil saja, apa yang disebut atau dimaksud dengan B3? Limbah B3. Nah, limbah B3 inilah yang merupakan disebut dengan polutan yang bersifat toksik dan merugikan makhluk hidup. Ada yang boleh? Apa itu kepanjangan dari B3? Oke, silakan sebut nama. Terima kasih dokter untuk waktu dan kesempatannya. Saya Anggun Tagalung. Jadi limbah B3 itu
kepanjangannya adalah bahan berbahaya dan beracun. Contohnya adalah merkuri, arsen, dan bahan berbahaya lainnya. Baik. Dan merugikan bagi makhluk hidup. Ya. Lanjut ya, ke slide yang kedua. Nah, jenis pencemaran. Ya, pencemaran berdasarkan jenis lingkungan yang tercemar. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Ada di sini yang boleh kasih contoh tentang pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, atau pencemaran suara. Seperti apa? Boleh? Silakan sebut nama. Baik, terima kasih dokter. Perkenalkan nama saya Adinda Google. Contoh dari pencemaran air adalah limbah rumah tangga ke sungai, kemudian ada tumpahan minyak, kemudian ada pencemaran tanah berupa sampah plastik, kemudian limbah B3, kemudian ada pencemaran udara seperti asap kendaraan, asap rokok, kemudian debu pabrik, dan juga pencemaran suara seperti suara bising dari kendaraan. Wah, mantap sekali. Nah, inilah seperti yang saya katakan, ya. Jadi ternyata di grup WA itu Anda merespon dengan baik bahwa Anda sudah mempelajari mata kuliah ini sebelum kita mulai awal perkuliahan, ya. Oke, sekarang Anda boleh lihat ya uraian-uraian dari apa yang sudah adik-adik sampaikan tadi. Saya akan sampaikan ini. Pencemaran air, ya, masuknya polutan ke dalam air sehingga kualitas air menurun dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Coba adik-adik lihat sekarang. Ada sumber pencemaran air. Ini limbah organik, sisa bahan makanan atau feses. Limbah organik itu sendiri adalah limbah yang mudah terurai atau biodegradable. Itu disebut dengan limbah organik. Ada juga yang disebut dengan limbah anorganik. Nah, limbah anorganik ini sangat sulit terurai. Maka limbah organik itu seringkali gampang tapi bisa juga sangat mengganggu. Kenapa? Karena limbah organik itu bisa berbau busuk. Tapi kalau limbah anorganik, dia tidak berbau busuk, tapi lama atau susah terurai oleh tanah. Sehingga itulah yang menyebabkan tanah itu tercemar. Karena akan sulit dia melakukan penguraian terhadap limbah organik. Kemudian selain apa yang saya katakan tadi, ini limbah deterjen, kemudian ada limbah pestisida dan limbah industri. Ini bisa dikategorikan adalah limbah anorganik. Sedangkan ini yang sisa bahan makanan maupun sisa pembuangan dari metabolisme dari manusia itu yang disebut dengan feses, itu adalah disebut dengan limbah organik. Nah, adik-adik saya mau bertanya, pernahkah di lingkungan Anda melihat ada satu perusahaan kah atau ada satu rumah makan, ya, dalam hal ini rumah makan, yang membuang hasil olahan makanannya atau sisa-sisa makanannya itu ke lingkungan, seperti langsung ke air atau ke sungai kecil, atau kalau orang Manado di sini bilang got. Ada? Pernah lihat? Atau pernah Anda waktu itu lewat di depan rumah makan itu dan itu sangat bau menyengat? Ada? Pernah? Ya. Itu adalah dari limbah limbah organik. Itu dari sisa-sisa makanan. Yang membuat bau busuk itu adalah protein. Jadi sisa-sisa makanan, dalam hal ini ikan, daging, yang kemudian tidak dibuang pada tempatnya, dibiarkan saja masuk ke saluran air. Kalau orang Manado bilang seperti yang saya katakan tadi, di got, maka kemudian dia akan berbau busuk karena proses penguraian oleh bakteri, sehingga bau menyengat, sangat bau busuk oleh karena sisa-sisa makanan, dalam hal ini protein. Oke, lanjut dengan slide yang berikut. Dampak dari pencemaran air.
Dampaknya adalah pertama, menurunnya kualitas air. Yang kedua, bisa terjadi gangguan kesehatan yang disebabkan oleh misalnya bakteri, yaitu disebut dengan Vibrio cholera, menyebabkan kolera. Kemudian yang disebabkan oleh yang namanya E. coli atau Escherichia coli, menyebabkan diare. Kemudian tifus yang disebabkan oleh Salmonella typhi, dan disentri amuba yang disebabkan oleh Entamuba histolytica. Yang ketiga, dampak dari pencemaran itu dapat mengganggu pemandangan dan penciuman, seperti yang saya katakan tadi, itu bisa berbau busuk, mengganggu, ya. Kemudian yang berikut, penurunan populasi organisme air. Populasi organisme air ini seperti misalnya plankton yang baik, ya. Kemudian mungkin itu ada terjadi penurunan populasi organisme air, ya. Yang berikut, sampah yang menyumbat saluran air dapat menyebabkan banjir, ya. Berikut, untuk pengendalian pencemaran air tentunya ada beberapa hal yang perlu kita ikuti. Pertama, tidak membuang sampah di sembarangan tempat, baik itu di parit atau di got, sungai. Kedua, membuat instalasi pengolahan limbah cair. Yang ketiga, tidak membuang atau menggunakan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan. Nah, adik-adik, saya tertarik untuk bertanya kepada kalian, membuat instalasi pengolahan limbah cair. Nah, ini instalasi pengolahan limbah cair ini harus ada di tempat-tempat umum yang memproduksi hasilnya, hasil limbahnya itu secara besar. Seperti contoh misalnya rumah sakit atau rumah makan yang sudah lebih daripada 100 tempat duduk. Itu harus membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Ya, IPAL. Nah, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL ini harus ada di setiap tempat atau ya rumah makan, ya, rumah sakit, yang nanti limbahnya itu bisa diolah dulu baru kemudian dibuang ke selokan atau ke sungai atau ke parit, asal itu sudah diolah lebih dulu melalui apa yang disebut dengan IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Baik, sampai di sini adik-adik ada yang mau bertanya? Boleh paham sampai sini? Baik, kita akan lanjut karena berikut kita akan mulai pada diskusi. Ya, masing-masing kelompok saya harapkan itu aktif membuat mulai dari papernya dan kemudian ada jadi hard copy-nya dan soft copy-nya, ya. Berikut kita masuk pada pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara ini zat-zat yang menyebabkan pencemaran udara, yaitu CO, kemudian CO2. CO itu karbon monoksida, sedangkan CO2 itu karbon dioksida. Kemudian CFC. Ini CFC ini. Apa itu CFC? Klorofluorokarbon. Ini biasanya kalau misalnya pada orang yang memiliki atau rumah yang memiliki AC, yang berikut partikel. Jangan anggap enteng adik-adik sekalian tentang partikel. Jadi partikel-partikel ini adalah yang berterbangan di udara yang berupa atau bisa disebut dengan seperti kabut, ya. Kemudian debu, yang paling berbahaya debu. Nah, apalagi orang yang mengendarai kendaraan motor, dia tidak pakai pengaman, dalam hal ini tidak pakai masker, kemudian dia hirup. Nah, udara yang kotor yang mengandung banyak debu, partikel-partikel debu itu bisa masuk pada paru-paru. Ini yang mesti dihindari. Kemudian adik-adik sekalian, sumber dari pencemaran udara itu bisa dari asap kendaraan bermotor maupun asap daripada pabrik-pabrik, atau ada pembakaran dan asap dari pabrik. Nah, ini asap dari pabrik ini juga perlu disikapi. Ini pabrik ini bisa menyebabkan terjadi pencemaran udara yang besar karena asap-asap pabrik.
kalau di daerah-daerah yang banyak sekali industri, itu sangat udaranya itu sudah di bawah ambang batas ya. Jadi sudah sangat tercemar ya. Contohnya misalnya Surabaya, Jakarta, kalau Anda pergi ke kota besar ini seperti contohnya Jakarta, itu Anda tidak melihat lagi langit biru ya. Jadi kita tidak dapat melihat lagi langit biru. Di sana sudah langit yang agak kekuning-kuningan. Ya, kenapa? Karena banyaknya partikel yang ada, baik itu asap, baik itu partikel-partikel debu dan seterusnya yang ada bertebaran di langit kota Jakarta. Ini luar biasa. Nah, ini yang perlu disikapi oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Berikut kita masuk pada apa yang disebut dengan pencemaran tanah. Sumber pencemaran tanah kita bisa lihat limbah rumah tangga seperti sampah anorganik. Kalau orang rumah tangga kan bungkusan-bungkusan plastik ya apapun itu banyak sekali kita mendapatkan dari tempat kita berbelanja. Kemudian dari limbah pertanian dan industri yang meresap ke dalam tanah. Nah, dampak dari pencemaran tanah yaitu pertama berkurangnya kesuburan tanah, kemudian penumpukan sampah yang akhirnya menyebabkan bau dan menjadi sumber penyakit ya atau sarang penyakit. Yang berikut, bagaimana kita mengendalikan pencemaran tanah? Upaya pengendalian pencemaran tanah pertama membuang sampah pada tempatnya. Pemisahan sampah organik dan anorganik, yaitu sampah organik dibuat pupuk atau kompos, sedangkan sampah anorganik bisa digunakan kembali. Kita tahu ada istilah 4R. Adik-adik tahu apa itu istilah 4R? Coba, siapa yang bisa? Izin menjawab dokter. Nama saya Mireksal Tapedune. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama itu reduce, reuse, recycle, dan repair. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berikut kita masuk pada pencemaran suara. Ya. Sumber pencemaran suara itu suara bising yang disebabkan oleh suara mesin pabrik, mesin penggilingan padi, mesin las, pesawat, kendaraan bermotor yang berlalu lalang, dan suara kereta api. Nah, dampak dari pencemaran suara atau kebisingan, pertama, dapat mengganggu pendengaran. Kedua, berbagai keluhan pada tubuh kita, misalnya bisa terasa pusing, mual, kemudian jantung berdebar-debar, sulit tidur, dan naiknya tekanan darah. Ini akibat dari pencemaran suara, ya, oleh karena kebisingan itu tadi. Ya, kita lanjut ya. Bagaimana pengendalian dari pencemaran suara? Pertama, kita membuat peraturan atau pemerintah membuat peraturan tentang pelarangan pendirian pabrik dan bandara di sekitar pemukiman penduduk yang padat. Itu dilarang. Kemudian melengkapi mesin pabrik dan kendaraan bermotor dengan peredam suara agar supaya suaranya itu tidak terekspos keluar secara terang benderang. Artinya secara keras. Jadi dia ada peredam. Kemudian membuat ruangan yang kedap suara dan tidak membunyikan alat musik yang sangat kencang. Kalau kita kan kalau ada acara, apalagi di kota Manado ini, kalau ada orang acara, sondak jaga badengar yang tetangga, sondak lihat tetangga, orang kasih keras-keras itu suara sehingga menyebabkan tetangga pun merasa bising, ya. Pongo dorang. Berikut, kita lanjut. Mari kita lihat ada beberapa animasi, contoh yang boleh Anda lihat dengan tag di atas, mari kita lindungi bumi kita. Ya, kita lindungi bumi kita dengan tentunya melakukan apa yang benar-benar baik bagi kita maupun bagi anak cucu kita ke depan. Maka ada pepatah yang mengatakan, warisilah anak cucu kita dengan mata air
Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata. Ya. Oke, sampai sini. Ada lagi pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Saya kira cukup ya. Ini adalah karena ini adalah pengantar mata kuliah kita. Saya akan nanti ketemu lagi dengan adik-adik sekalian pada minggu yang akan datang. Saya sudah membagi untuk tatap muka dosen pertama, saya sendiri, kemudian dosen kedua dan dosen ketiga. Saya berapa kali tatap muka, dosen kedua berapa kali tatap muka, dan dosen ketiga pun demikian. Nah, dosen kedua dan ketiga ini sudah saya bagi sesuai RPS dan mereka akan nanti masuk setelah saya selesaikan tatap muka. Karena kita ini adalah tim teaching. Oke, terakhir ada yang mau bertanya lagi, adik-adik? Oke, jadi semua bisa ya? Bisa, oke. Saya kira demikian saja kuliah kita pada hari ini. Kita akan sambung dengan kuliah berikut pada minggu yang akan datang dengan topik yang sesuai dengan apa yang ada pada RPS. Nanti sekali lagi ketua kelas akan membagi atau saya akan memberikan kepada ketua kelas dan ketua kelas akan menyampaikan kepada adik-adik sekalian. Ini boleh diperbanyak, terserah, agar supaya ini menjadi panduan untuk kuliah-kuliah yang akan datang. Saya kira demikian. Terima kasih untuk kehadiran dan perhatian dari adik-adik mahasiswa sekalian. Harapan saya ke depan Anda nanti akan saya berikan tugas melalui grup WhatsApp, dan tugas itu nanti akan dibagi ke beberapa kelompok, dan untuk nanti presentasi tentunya terserah dari ketua kelas akan mengatur kelompok mana, apakah akan dicabut undi dari mungkin akan Anda membuat 5 sampai 6 kelompok, dan 5 atau 6 kelompok ini akan cabut undi kelompok mana yang pertama kali akan melakukan presentasi. Oke, boleh sepakat sampai situ? Oke, makasih, terima kasih ya. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.